Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kuncoro Budirianto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dian Apriani dengan NPM 24610120 dari kelas K3 Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Terbuka dengan kode saham MYOR menggunakan periode analisis tahun 2024 hingga 2025 sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan serta sumber data yang digunakan dalam analisis ini. PT Mayora Indah Terbuka merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor barang konsumen primer, khususnya industri makanan dan minuman. Perusahaan ini menghasilkan berbagai produk yang sudah dikenal masyarakat, seperti Kopiko, Roma, Beng Beng, Astor, Torabika, dan Energen. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tetapi juga telah diekspor ke berbagai negara. Saya memilih PT Mayora Indah Terbuka karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, memiliki kinerja yang baik, serta menyediakan laporan keuangan dan laporan tahunan yang lengkap, sehingga memudahkan proses analisis. Adapun sumber data yang saya gunakan berasal dari laporan tahunan tahun 2024 dan 2025, serta laporan keuangan tahun 2024 dan 2025 yang dipublikasikan oleh PT Mayora Indah Terbuka. Setelah mengetahui profil perusahaan, berikutnya saya akan membahas perbandingan kinerja keuangan PT Mayora Indah Terbuka pada tahun 2024 dan 2025. Pada slide ini ditampilkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan selama 2 tahun. Pendapatan perusahaan meningkat dari sekitar 36,07 triliun pada tahun 2024 menjadi 38,68 triliun pada tahun 2025 atau mengalami kenaikan sebesar 7,23%. Beban pokok penjualan juga meningkat dari 27,77 triliun menjadi 30,19 triliun. Laba kotor mengalami kenaikan dari 8,30 triliun menjadi 8,49 triliun. Namun, laba bersih justru mengalami penurunan dari 3,07 triliun menjadi 2,91 triliun atau turun sekitar 5,14%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun penjualan meningkat, kenaikan biaya produksi dan biaya operasional menyebabkan keuntungan bersih perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis biaya dan laba berdasarkan data keuangan yang telah dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase beban pokok penjualan meningkat dari 76,99% pada tahun 2024 menjadi 78,04% pada tahun 2025. Sementara itu, margin laba kotor mengalami penurunan dari 23,01% menjadi 21,96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya perusahaan pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan karena kenaikan biaya produksi belum dapat diimbangi secara optimal. Setelah melihat hasil analisis biaya dan laba, berikutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kinerja perusahaan.
Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perubahan kinerja PT Mayora Indah Terbuka. Faktor pertama adalah kenaikan harga bahan baku seperti gula, kopi, kakao, dan minyak nabati. Kenaikan harga bahan baku tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga beban pokok penjualan menjadi lebih tinggi. Faktor kedua adalah peningkatan biaya distribusi dan operasional. Meningkatnya biaya logistik, transportasi, dan energi menyebabkan beban operasional perusahaan ikut bertambah. Jadi dampak dari kedua faktor tersebut adalah meningkatnya beban pokok penjualan, menurunnya margin laba kotor, serta turunnya laba bersih perusahaan meskipun pendapatan tetap mengalami peningkatan. Penjelasan tersebut diperoleh berdasarkan informasi yang terdapat pada laporan tahunan dan laporan keuangan PT Mayora Indah Terbuka tahun 2024 dan 2025. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, saya akan menyampaikan kesimpulan serta beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi PT Mayora Indah Terbuka masih tergolong baik karena perusahaan mampu meningkatkan pendapatannya pada tahun 2025. Namun demikian, perusahaan masih menghadapi masalah utama berupa kenaikan beban pokok penjualan yang menyebabkan margin laba kotor dan laba bersih mengalami penurunan. Oleh karena itu, terdapat dua rekomendasi yang dapat diberikan. Yang pertama, perusahaan perlu mengendalikan biaya produksi dengan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku serta memperkuat kerjasama dengan pemasok agar biaya dapat ditekankan. Yang kedua, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan distribusi melalui optimalisasi sistem logistik dan pemanfaatan teknologi sehingga biaya operasional menjadi lebih efisien. Sebagai penutup, saya menyatakan bahwa data, perhitungan, analisis, kesimpulan, dan penjelasan dalam video presentasi ujian akhir semester ini merupakan hasil pekerjaan saya sendiri. Apabila menggunakan bantuan AI, penggunaannya hanya terbatas pada perbaikan bahasa, penyusunan tampilan slide, dan penyusunan urutan presentasi, serta tidak menggantikan proses analisis yang menjadi tanggung jawab saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.